Shalom, selamat pagi teman-teman. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam ibadah online kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, bahkan Tuhan memberi kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara kami tiap-tiap waktu. Saat ini kami hendak belajar firman-Mu. Kami berdoa kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan memberikan penjelasan kepada kami supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, demikian ayat yang kita baca hari ini. Teman-teman, di dalam dunia ini, dari semua kitab-kitab yang ada di dunia, ya, dan pengajaran yang ada, hanya Alkitab saja yang memberitahu kita bahwa hidup yang kekal atau keselamatan atau surga itu adalah karunia. Karunia itu pemberian cuma-cuma. Artinya bukan hasil usaha kita. Kita tidak diselamatkan, atau dengan kata lain kita ini tidak mendapat hidup yang kekal karena kita sudah berusaha hidup baik. Atau karena kita rajin ke gereja, atau karena kita taat kepada orang tua, atau karena kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Bukan karena itu. Sebaliknya ya, karena kita sudah dikaruniai keselamatan atau hidup yang kekal yang dengan cuma-cuma kita terima tadi, maka respon kita adalah kita harus melakukan yang baik. Misalnya taat kepada orang tua, taat kepada guru, rajin beribadah, ya, melakukan hal yang baik kepada orang di sekeliling kita. Itu semua kita lakukan karena kita sudah diselamatkan. Disinilah letak perbedaannya, ya. Kalau Alkitab mengajarkan kepada kita, oleh karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus melakukan yang baik. Tetapi konsep dunia adalah bagaimana supaya kita diselamatkan adalah dengan cara melakukan yang baik. Jadi kebalik, ya, berbeda sekali. Iman kepercayaan kita dengan iman-iman yang lain, gitu ya. Dalam ayat ini kita bisa baca, ya, barang siapa memiliki anak atau barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup, ya, hidup yang kekal maksudnya, atau keselamatan. Jadi jika kita memiliki Yesus, maka kita diselamatkan. Dan barang siapa tidak memiliki Yesus, ia sudah pasti tidak diselamatkan. Ya, artinya dia tidak mendapatkan hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya, sudahkah teman-teman memiliki Yesus dalam hidup teman-teman sekarang? Apakah kalian sudah memiliki Yesus di dalam hidup kalian? Jika kalian sudah memiliki Yesus dalam hidup yang sekarang ini, maka kalian pasti akan memiliki hidup yang kekal. Ya. Nanti setelah kematian fisik kita,
kita menerima kehidupan yang kekal. Atau dengan kata lain, kita akan tinggal di surga, gitu ya. Untuk saat ini, kita tidak akan membahas tentang surga, ya. Kita akan fokus pada 3 hal yang akan kita pelajari, ya. Yang pertama adalah kelahiran baru, ya. Kelahiran baru ini istilah yang sering kita dengar di dalam pengajaran iman kita. Kalian akan sering mendengar kata-kata ini, lahir baru, gitu ya. Kapan kamu lahir baru? Oh, saya tahu tanggal 17 bulan April tahun 2019 yang lalu. Nah, jadi seringkali kata-kata lahir baru ini kita akan dengar. Apa sih lahir baru itu? Saat pertama kali kita menerima atau mengakui dengan mulut kita dan di dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah saat pertama kita lahir baru. Apa kalian masih ingat kapan pertama kali kalian mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalian? Yang dimaksud di sini adalah kalian mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Tuhan itu sama dengan Tuhan, ya, yang berkuasa atas hidup kita. Jadi kalian mengakui bahwa Yesus itu yang berkuasa atas hidup kalian dan Yesus itu yang sudah menyelamatkan kalian. Saat kalian pertama mengakui itu, mengucapkannya itu, maka saat itulah kalian lahir baru. Apa kalian masih ingat ketika kalian mengatakan, Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Yesus, Engkaulah Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosaku dan terimalah aku sebagai anak-Mu. Jika kalian belum pernah mengatakan seperti ini, ya, sekarang saatnya untuk mengatakannya kepada Yesus. Katakan, ya Yesus, ampunilah dosa-dosaku. Engkaulah Tuhanku dan Juru Selamatku. Jadikanlah aku sebagai anak-Mu. Ya, saat ini kalian bisa mengambil keputusan. Kalau kalian merasa belum pernah mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kalian, kalau kalian merasa belum pernah minta ampun sama Tuhan atas semua dosa-dosa kalian, maka sekaranglah waktunya, ya, untuk kalian mulai hidup baru, ya. Yang kedua yang akan kita pelajari yaitu hidup dalam Kristus. Setelah kita mendapatkan pengampunan, kita menerima keselamatan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apa selanjutnya? Tidak berhenti sampai di sini. Setelah kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, sudah berarti kita otomatis selamat, gitu ya. Tidak seperti itu. Kita harus memberikan respon. Respon kita apa? Yaitu kita mau hidup di dalam Kristus. Artinya kita akan hidup menjalani hari-hari kita dengan mentaati firman-Nya. Jika kita menganggap hal menuruti firman Allah adalah suatu tugas yang berat dan membosankan, berarti ada yang salah dengan pemahaman kita. Mungkin kadang-kadang kita merasa seperti ini. Taat sama firman Tuhan itu membosankan, berat, nggak bisa saya seperti itu. Nah, itu artinya kita sudah salah memahami tentang Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan menuntut kita menjadi orang yang sempurna. Tetapi selama kita mau, ya, dari hari ke sehari kita mau terus belajar. Memang ada waktunya, kadang-kadang kita gagal, ya.
Ada saat di mana kita tidak mampu untuk menjadi orang yang taat, karena secara manusia kita ini masih hidup dalam daging, artinya kita masih punya kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang kita menjadi orang yang tidak taat ya. Tetapi selama kita mau menyadari dan mau minta ampun sama Tuhan dan kembali berusaha untuk mentaatinya, Tuhan sangat menghargai itu. Coba sekarang bayangkan, jika kalian punya hutang 1 miliar pada seseorang. 1 miliar banyak kan? Tapi orang itu membebaskan kamu dari hutang itu. Bukankah kamu akan sangat menghormati dia? Kamu akan berusaha menyenangkan dia, ya kan? Melakukan apa yang dia minta. Kamu merasa dia sangat berjasa bagimu. Kamu akan berusaha menyenangkan hatinya, karena dia sudah membebaskan kamu dari hutang yang demikian banyak. Kita juga ya, kita ini punya hutang dosa yang sangat besar loh ya. Itu tidak bisa kalau kita bayar dengan uang 1 miliar, bahkan 100 miliar pun kita bayar kepada Tuhan, itu tidak bisa bayar dosa-dosa kita. Ya. Dosa itu hukumannya mati. Jadi kalau kita berdosa artinya kita harus mati. Tetapi karena dia mengasihi kita, dia mengampuni dosa kita. Dia mau menanggung hukuman dosa itu untuk kita. Ya, dia mati di kayu salib itu bukan sekedar sesuatu yang tidak ada artinya, bukan. Dia sungguh-sungguh mau menjalani hukuman dosa itu ya, mati di atas kayu salib itu karena dia benar-benar mengasihi kita. Saking besarnya cintanya kepada kita, dia tahu bahwa kita tidak akan terlepas dari hukuman dosa itu. Kita tidak akan pernah membayar hutang dosa itu. Tidak akan pernah di antara kita manusia di dunia ini sanggup membayar dosa-dosa kita dengan apapun yang kita punya. Dia tahu itu, karenanya dia rela melakukannya untuk kita. Nah, karena kita sudah diampuni, dibebaskan dari semua dosa dan hukuman tadi, ya, seharusnya kita yang masuk neraka, tapi dia menyelamatkan kita supaya tidak masuk neraka. Maka tiap hari seharusnya kita mau belajar taat kepadanya. Seperti tadi, seandainya kita dibebaskan hutang uang tadi ya, kita akan rela melakukan apapun untuk orang yang sudah membebaskan hutang kita kan. Nah, sama kepada Tuhan juga. Karena ketika kita menyadari bahwa Yesus sudah mati untuk kita, membebaskan kita dari hukuman maut tadi, maka seharusnya kita belajar taat kepadanya. Inilah yang dikatakan sebagai hidup dalam Kristus, yaitu hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Taat yang seperti apa? Ya, taat melakukan firman-Nya. Kita bisa tahu itu di dalam Alkitab apa firman-Nya, apa yang Dia mau. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Salah satunya ya, atau misalnya rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, mentaati orang tua, ya, mengasihi sesama. Itu adalah contoh-contoh yang dikehendaki oleh Kristus untuk kita lakukan, dan kita harus berusaha untuk melakukannya. Ini yang disebut dengan hidup dalam Kristus. Berikutnya hal yang kita pelajari dari ayat ini yaitu adalah percaya. Ya, yang ketiga percaya. Kalau kita sudah hidup taat kepada Tuhan, bukan berarti semua-muanya lancar. Kita akan dalam hidup ini akan tetap menghadapi masalah dan kesulitan. Jangan
berpikir kalau kita sudah taat sama Tuhan, kita sudah rajin berdoa, rajin beribadah, kita nggak akan menghadapi masalah. Oh tidak, kita akan tetap menghadapi masalah dalam hidup ini. Mengapa? Ya karena kita masih ada di dunia ini. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa, ya dikuasai oleh dosa. Artinya ketika kita tinggal di dunia, maka kita akan menghadapi berbagai kesulitan yang diakibatkan dari kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dunia ini menjadi rusak, ya. Masalah, kesulitan, sakit, penyakit, penderitaan itu menjadi sebuah kehidupan yang memang harus kita jalani di dunia ini. Jadi kita tidak akan pernah bebas dari itu, walaupun kita taat, walaupun kita rajin beribadah. Tetapi bedanya, ya, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita hidup di dalam Dia, ya, maka di sini kita akan terus belajar percaya akan pertolongannya. Saat kita berdoa, meminta Tuhan menolong kita, kita akan terus menumbuhkan iman percaya kita, ya, bahwa Dia sanggup menolong kita. Dia Allah yang sudah membebaskan kita dari dosa, pasti juga Dia Allah yang bisa menolong kita dalam setiap masalah-masalah kita. Ya, di sini kita akan terus belajar percaya sampai saat kita nanti kembali kepadanya. Sampai saat kita dipanggil untuk kembali kepadanya, kita terus belajar percaya. Seperti Bu Puji, misalnya orang yang sudah dewasa, bukan berarti tidak pernah jatuh, tidak pernah gagal untuk percaya. Kadang-kadang gagal untuk percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat memahami kita. Dia akan terus menolong kita untuk kita terus belajar percaya. Mungkin hari ini kita gagal untuk menjadi orang yang percaya. Tapi setelahnya Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan berbicara, ya, di dalam hati kita untuk menguatkan iman kita. Sehingga kita menjadi orang yang kembali percaya kepada Dia, ya. Kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Kita percaya bahwa Dia akan menolong kita. Kita percaya bahwa Dia menyediakan jalan-jalannya bagi kita, ya. Kita percaya bahwa Dia akan menuntun kita, menyediakan masa depan kita, ya. Itu adalah saat dimana kita belajar percaya, ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, mari kita baca, ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita belajar untuk hidup di dalam Dia, hidup di dalam Kristus, maka kita juga akan belajar, ya, percaya bahwa Dia mendengar doa-doa kita. Ketika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, ya, bukan menurut kehendak kita. Meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan memiliki keberanian untuk percaya. Ya, jadi itulah langkah-langkah atau step demi step yang akan kita lalui saat kita mengikut Tuhan, ya. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kiranya Tuhan akan terus menolong kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Hari ini kita bisa gagal,
hari ini mungkin kita tidak percaya, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Karena kita merasa, kok Tuhan nggak tolong saya sih? Berarti Tuhan itu nggak sanggup. Berarti Tuhan itu bukan Tuhan yang berkuasa. Kita gagal untuk percaya hari ini. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang maha sabar. Dia akan menolong kita. Besoknya lagi, terus ditolong. Sampai kita bertumbuh, ya, bertumbuh menjadi lebih kuat, menjadi semakin dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan. Mari kita terus semangat untuk setia kepadanya. Kita akan menutup renungan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia. Setia menolong kami, setia membimbing kami, sehingga sekalipun kami gagal dan sering gagal, tetapi Engkau tidak pernah bosan ya Tuhan, untuk menolong kami bertumbuh dari sehari ke sehari, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini ketika kami remaja, pengertian kami masih sangat kecil tentang Tuhan, tetapi Engkau akan terus menolong kami, menuntun kami. Ketika kami kelak menjadi dewasa, maka kami juga memiliki iman yang semakin dewasa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau selalu menuntun kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menopang kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih teman-teman sudah merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sampai jumpa, Tuhan berkati.